Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah profesi pendidik dan tenaga pendidikan formal. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan satuan atau lembaga pendidikan non formal. Baik, perlu kita pahami bersama apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengelola dan pengelolaan ya. Jadi pengelola itu merujuk kepada orang ya, orang yang melakukan kegiatan pengelolaan gitu ya. Jadi orangnya yang melakukan kegiatan pengelolaan itu disebut pengelola. Nah, apa yang dimaksud dengan pengelola? Nah, menurut Terry pengelolaan itu disamaartikan dengan manajemen ya. Sehingga di beberapa teori juga menganggap pengelolaan itu ya hampir sama dengan kegiatan manajemen seperti itu. Sehingga perlu dipahami bahwa kegiatan pengelolaan itu merupakan suatu proses ya yang membeda-bedakan ada kegiatan perencanaan, ada pengorganisasian, ada penggerakan, dan ada pengawasan. Nah, di beberapa teori juga menambahkan ada tahap evaluasi seperti itu ya. Nah, dengan memanfaatkan dengan baik ya ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi mengelola suatu lembaga yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kegiatan pengelolaan ini itu dilakukan oleh seorang yang dinamakan pengelola ya. Namanya pengelola, orang yang melakukan kegiatan pengelolaan atau orang yang melakukan kegiatan manajemen seperti itu. Baik, kalau tadi kita sudah memahami konsep dari pengelola dan pengelolaan, nah yang perlu kita ketahui bersama bahwa satuan pendidikan non formal itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa di satuan PNF itu terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), kemudian majelis taklim dan satuan pendidikan sejenis ya. Oke, nah masing-masing lembaga atau satuan pendidikan non formal ini tentu memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing, dan memiliki program masing-masing seperti itu. Ya, kalau kursus dan pelatihan itu lebih kepada arahnya kepada lab skill ya, vokasi, kemudian kelompok belajar itu kegiatan pembelajaran juga. PKBM ini bisa menyelenggarakan berbagai macam program ya, bisa PAUD, bisa pendidikan keaksaraan fungsional, kemudian kesetaraan, kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Sedangkan majelis taklim ini lebih kepada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu, terutama agama Islam ya. Sedangkan satuan pendidikan sejenis ini bisa bentuknya nanti SPNM SKB maupun satuan yang ada di kalau di Kemenang itu di pesantren ya. Itu nanti diakui atau dilakukan semacam akreditasi lah seperti itu ya, penilaian agar mutu pendidikan ini, mutu dari satuan pendidikan tersebut bisa dinilai seperti itu, bisa diketahui gitu ya, keberadaannya di masyarakat itu apakah memberikan layanan yang maksimal, apakah memberikan layanan pendidikan yang memang bermutu seperti itu ya, berkualitas atau tidak gitu. Nanti kaitannya dengan proses akreditasi. Nah, dalam hal ini peran dari pengelola yaitu mengelola satuan pendidikan ini, satuan pendidikan non formal ini, sehingga mereka bisa
mendapatkan predikat satuan yang bermutu seperti itu ya, dengan adanya akreditasi tadi gitu. Nah, para pengelola satuan pendidikan non formal ini tentu harus memahami prinsip-prinsip dari manajemen, kemudian prinsip dari 8 standar pendidikan, agar apa ya, agar ini tadi ya, mutu dari satuan ini yang menyelenggarakan program-program PNF itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama pendidikan di Indonesia seperti itu. Pada Undang-Undang nomor 20 ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di pasal 26 ayat 4 terutama itu menjelaskan satuan yang ada di pendidikan non formal ya, tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas gitu. Ada lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis seperti itu ya. Nah, satuan-satuan ini itu menyelenggarakan beberapa program ya, bisa diantaranya PAUD, pendidikan kepemudaan gitu, kemudian pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan fungsional, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan, dan pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi banyak program-program yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, nanti yang satuan pendidikan sejenis yaitu SPNM SKB juga karena statusnya sudah sebagai satuan pendidikan ya, itu juga bisa menyelenggarakan berbagai macam program pendidikan non formal ya, terutama PAUD seperti itu, pendidikan kesetaraan, kemudian keaksaraan fungsional, dan program-program pendidikan non formal lainnya. Baik, apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh pengelola satuan pendidikan non formal ya, yaitu mengelola tenaga pendidiknya dan mengelola tenaga kependidikannya. Nah, ini merupakan SDM ya, sumber daya manusia yang dikelola oleh pengelola dari satuan pendidikan non formal ya, yang mana mereka melakukan mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan ya, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia ya, karena mereka merupakan SDM yang melakukan proses kegiatan di satuan PNF tersebut, maka sumber daya manusia ini juga harus dikelola dengan baik gitu ya, harus dimaksimalkan dengan baik, harus ditata dengan baik seperti itu, mulai dari tahap perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan, pelatihan, pengembangan, dan sebagainya gitu. Jadi yang namanya sumber daya manusia tentu perlu adanya pengelolaan gitu ya, pengelolaan yang baik gitu. Apakah kompetensinya akan kita tingkatkan atau kompetensinya akan kita maksimalkan? Nah, itu beberapa beberapa tugas yang memang harus dipahami oleh seorang pengelola satuan pendidikan non formal seperti itu. Nah, ini merupakan tujuan sekaligus tantangan sebenarnya dalam mengelola tenaga kependidikan ya. Nah, ketika seorang pengelola satuan PNF mengelola SDM ya, tentu ada hal-hal yang memang perlu dilakukan gitu. Yang namanya kita mengelola orang ya, mengelola bukan benda mati gitu. Tentu akan banyak karakter, akan banyak kompetensi, akan banyak kemampuan, kelebihan, kekurangan yang perlu kita ketahui dan kita maksimalkan gitu ya. Nah, mereka tentu memiliki kemampuan ya, kemudian ada motivasi kerja yang perlu ditingkatkan oleh pengelola, kemudian kreativitas gitu, kemudian
apa ya, semacam supportingnya seperti itu. Nah, ini apabila kita kelola dengan baik, SDM ini kita kelola dengan baik, maka sebenarnya dapat mewujudkan apa ya, mewujudkan sumber daya yang ada di satuan kita, yang ada di lingkungan kita untuk kita maksimalkan. Ya, untuk kita maksimalkan dalam mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan yang ada. Ya, tentu di setiap satuan pendidikan, di setiap sekolah, di wilayah itu tentu memiliki permasalahannya masing-masing. Nah, bagaimana seorang pengelola satuan PNF ini uh, mengelola uh, mengelola SDM-nya, mengelola sumber daya alamnya, mengelola potensinya yang ada di satuan itu gitu. Sehingga kelemahan-kelemahan tadi bisa ditutupi atau bisa diperbaiki seperti itu ya. Oke. Ini yang perlu kita ingat-ingat kembali ya tentang jenis tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ya, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan. Nah, ini tadi ya yang kita bahas ya, pengelola satuan pendidikan di sini pendidikan non formal nantinya. Kemudian ada penilik juga, pengawas, peneliti, dan pengembang dalam bidang pendidikan. Termasuk juga pustakawan, laboran, dan teknisi ya. Nah, intinya tenaga pendidikan ini mensupport kegiatan belajar mengajar gitu ya. Nah, nanti ada lagi tenaga pendidik ya. Nah, tenaga pendidik ini adalah orang yang mengajar langsung gitu ya. Tenaga pendidikan yang memang berkualifikasi untuk mengajar gitu. Misalnya guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebagainya ya. Mereka ini memiliki kemampuan khusus, memiliki kompetensi khusus untuk mengajar. Jadi seorang pengelola itu harus bisa memaksimalkan tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya gitu ya. Selanjutnya, nah ini sebagai pengelola satuan pendidikan ya, yang mana terdiri dari kepala sekolah ya, ini ya masih umum ya, baik itu formal maupun non formal. Ada direktur, ketua, rektor, pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah, termasuk pengelola sistem pendidikan seperti kepala kantor dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi kalau di satuan pendidikan non formal itu ada yang disebut dengan kepala ya, kepala sekolah, misalnya SPNM, SKB itu kan kepala nanti, ya kepala sekolah gitu. Atau di PAUD juga kepala sekolah. Nah, ada juga yang menyebutnya ketua, gitu ya, misalnya ketua PKBM, kemudian ketua LKP. Ini seperti itu. Intinya pengelola ini biasanya dilakukan oleh pimpinan ya, pimpinan dari satuan pendidikan non formal tersebut gitu. Nah, dialah yang melakukan kegiatan manajemen gitu. Nanti dibantu oleh beberapa entah itu ada sekretaris, bendahara dan beberapa seksi-seksinya gitu. Nah, itu merupakan sumber daya yang ada di sana yang harus dikelola, yang harus dimaksimalkan gitu ya, supaya memang tujuan dari satuan tersebut bisa tercapai gitu ya. Tujuannya bisa tercapai sehingga ya mutunya bisa bagus lah, itu mutu satuan pendidikannya seperti itu. Nah, karena pengelola satuan pendidikan ini merupakan masuk kategori tenaga kependidikan. Nah, jadi secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu tenaga pendidik, terdiri dari pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Jadi ada di beberapa satuan pendidikan itu yang memang rangkap-rangkap gitu ya. Misalnya dia juga yang mendidik, dia juga yang menjadi tenaga kependidikan, dia juga yang mengelola gitu ya. Kemudian ada tenaga fungsional kependidikan, itu ada penilik, pengawas, peneliti tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga ada tenaga teknis kependidikan, itu tadi juga sudah dijelaskan, laboran, teknisi sumber belajar. Kemudian
ada tenaga pengelola satuan pendidikan ya. Ini juga tadi sempat kita singgung. Ada yang disebut dengan kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan di satuan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah seperti itu. Nah, teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah pengelola satuan pendidikan non formal ini tugasnya adalah melakukan kegiatan manajemen ya, melakukan kegiatan pengelolaan pada satuan pendidikan non formal. Apa yang dikelola? Yang dikelola adalah sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam yang ada di satuan tersebut, kemudian menjalin hubungan baik itu di dalam maupun di luar ya. Di dalam itu ya dengan SDM yang ada di dalam lingkungan satuan pendidikan, di luar juga instansi atau stakeholder terkait gitu. Itu secara umum tugas dari seorang pengelola di satuan pendidikan non formal ya. Nah, jika kita lihat dari statusnya ya, teman-teman mahasiswa, pengelola di satuan pendidikan non formal ya, itu terdiri dari beberapa kategori lah. Ada yang sebagai PNS ya. Nah, sebagai PNS ini biasanya di satuan pendidikan non formal yang statusnya negeri, ya statusnya negeri. Misalnya SPNF, SKB gitu. Itu kan kepala sekolahnya atau kepala SKB-nya ya seorang pegawai negeri sipil gitu. Atau juga PKBM negeri. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ada sebenarnya PKBM negeri, ya bukan hanya PKBM yang dari masyarakat aja, tapi ada juga yang negeri. Itu letaknya di Jakarta gitu. Nah biasanya itu diangkat dari pegawai negeri sipil gitu. Kemudian ada juga dari tenaga kependidikan dengan status guru tidak tetap, gitu ya. Guru tidak tetap ini misalnya di suatu PKBM itu karena ada program paket ya, paket C jurusan IPS misalnya, maka dia akan kalau dia tidak memiliki SDM yang dari dia, maka dia bisa ngerekrut dari guru formal gitu misalnya ya. Guru IPS di SMA misalnya direkrut gitu menjadi tutor di paket C gitu. Ini ada juga guru bantu, guru yang mau ngebantu, kemudian ada tenaga sukarela. Ya, itu beberapa status tenaga kependidikan. Nah, jadi pengelola ini teman-teman ya, pengelola di satuan PNF terutama, dia itu kan sifatnya tidak kaku ya, tidak kaku. Jadi bisa pengelola ini ketua yang juga ikut mengajar ya, juga ikut mengajar sebagai tutor misalnya. Tapi ada juga yang dia pengelola murni ya, tidak ikut terlibat dalam bidang pendidikan gitu. Bidang apa di tenaga pendidik gitu maksudnya. Jadi dia murni mengelola, tidak ikut ngajar. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia yang mengelola, dia juga ikut mengajar, itu ada juga gitu. Jadi sifatnya lebih fleksibel lah seperti itu ya. Itu untuk di satuan pendidikan non formal. Baik teman-teman mahasiswa, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang pengelola atau pengelolaan di satuan pendidikan non formal ya. Ini merupakan salah satu profesi yang mana profesi sebagai tenaga kependidikan ya mengelola, memanajemen sumber daya yang ada di satuan pendidikan non formal. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kegiatannya yang sudah menyaksikan video ini. Apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan, kita akan bahas di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.